bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memperkenalkan diri. Dari saya Hairul Fatur Akbar. Saya Willy Kurniawan yang ganteng. Saya Muhammad Fahri. Saya Arga Satya Yoga Saputra. Yang pertama tuh ada kesadaran terhadap pentingnya integritas bangsa. Ngomong-ngomong tentang integritas bangsa, itu di Indonesia tuh pernah ada integritas bangsa di beberapa daerah. Contohnya itu di Surabaya. Nah, apa sih itu integritas? Monggo dijawab. Integritas bangsa adalah proses di mana kesatuan dan persatuan suatu negara mulai kerancaman atau pecahan akibat konflik internal, perbedaan identitas atau setidaknya puas terhadap pemerintah. Kan jadi kan itu integritas bangsa. Nah, ngomong-ngomong tentang integritas bangsa, apa sih penyebab faktornya dari integritas bangsa itu? Boleh disebutkan apa dijawab. Faktor integritas bangsa ada 4. Perbedaan ateis atau agama, kedua ketidakadilan sosial dan ekonomi, ketiga korupsi, buruknya tata kelolaan pemerintah, dan yang terakhir kurangnya pendidikan dan kesadaran warga negara. Jadi kan itu faktor-faktornya kan. Ya. Nah, pasti dalam faktor-faktor itu ada upayanya lah dalam penyelesaian integritas bangsa. Tolong sih apa upaya pemerintah untuk integritas bangsa itu? Upaya pemerintah untuk integritas bangsa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kedua memperkuat identitas sosial melalui pendidikan atau budaya sekolah, yang ketiga mendorong dialog antar budaya dan agama untuk membangun toleransi. Kenapa sih integritas bangsa itu penting untuk kita? Sangat penting lah, itu kan sangat penting bagi kita. Apa sih pentingnya integritas bangsa untuk kami? Karena menjaga persatuan dan kesatuan suku, agama, sosial, dan budaya, menciptakan stabilitas politik, ekonomi, dan identitas nasional. Oke, itu kita bahas tentang integritas bangsa. Sekarang kita membahas tentang teladan para tokoh persatuan. Nah, ngomong-ngomong tentang tokoh, di Indonesia kan pasti banyak tokoh-tokoh pahlawan ya. Nah, contohnya tuh pahlawan yang dari Jawa, ada Pangeran Diponegoro, terus banyak lah pokoknya, ada yang dari Aceh, Mutia, terus nih ada kan pahlawan dari Papua. Nah, siapakah pahlawan nasional yang memperjuangkan bangsa Indonesia dari Papua itu? Monggo coba. Pahlawan nasional yang terkenal dari Papua yaitu seperti Thomas McDowell atau Kapitan Patimura yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Selain itu, ada pahlawan lokal seperti Franz Kaiseibo yang aktif dalam perjuangan dan pengakuan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Itu Mas. Nah, itu kan tokoh pahlawan dari Papua. Nah, sekarang tuh ada Komite Indonesia Merdeka atau KIM yang terbentuk dengan tujuan menghimpun kekuatan dan menyatukan gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945 dibentuk oleh organisasi itu dibentuk oleh sama siapa? Jadi Komite Indonesia Merdeka atau KIM dibentuk oleh aktivis Indonesia yang berada di luar negeri pada tahun 1971, terutamanya di Belanda. Tujuan utamanya adalah untuk menghimpun kekuatan, menyatukan langkah perjuangan
dan menggalang dukungan internasional dalam mempertahankan serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang berlandaskan pada semangat proklamasi. Nah itu kan kayak Komisi Indonesia Merdeka atau KIM terbentuk dengan unsur ekonomi berkekuatan. Sekarang tuh ada saat Indonesia merdeka, di Indonesia masih ada kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Hebatnya para penguasa kerajaan tersebut lebih memilih untuk meleburkan kerajaan mereka untuk negara Republik Indonesia. Siapakah para penguasa kerajaan-kerajaan tersebut yang berkorban untuk bangsa Indonesia? Atau mereka kayak ada kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Mataram kuno. Nah itu siapa sih di antara mereka yang berani berkorban untuk bangsa Indonesia atau merubuhkannya? Nah, pada masa awal kemerdekaan Indonesia, sejumlah kerajaan yang masih berdaulat memilih meleburkan diri ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia seperti bentuk dukungan terhadap kemerdekaan dan persatuan bangsa. Berikut adalah beberapa penguasa yang rela mengorbankan demi Republik Indonesia tercinta. Yang pertama ada Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak di Kalimantan Barat. Kedua ada Sultan Hamengkubuwono IX dari Kesultanan Yogyakarta dan Sri Pakualam VIII. Ketiga ada Sultan Syarif Qasim II dari Kesultanan Siak Sri Indrapura di Riau. Keempat dan terakhir Raja Samarinda Kerajaan Banjar Kesultanan Bulungan dan Kesultanan Tunai di Kalimantan. Nah, tadi kan kerajaan-kerajaan di Indonesia yang sebelum merdeka itu belum bergabung dengan Indonesia. Nah itu kan sudah bergabung di Indonesia di saat Indonesia mau merdeka. Nah pada tahun 1980 ketika Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta, ia dengan tegas menunjukkan sikap nasionalismenya dalam pidatonya saat itu. Sultan Hamengkubuwono menyampaikan pidato yang berbunyi, Sultan Hamengkubuwono itu berpidato apa dan di mana? Itu pidato dari Sultan Hamengkubuwono IX saat dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta. Beliau menyampaikan pidato yang menunjukkan semangat nasionalismenya dan keinginannya untuk mendukung kemerdekaan Indonesia yang berbunyi, walaupun saya adalah seorang raja, tetapi jiwa saya adalah jiwa rakyat. Saya lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa saya daripada kepentingan pribadi dan harta saya sendiri. Melalui pidato ini, Sultan Hamengkubuwono IX menegaskan bahwa dirinya akan mengabadikan kekuasaan dan kedudukannya demi kepentingan bangsa Indonesia. Sikap nasionalismenya ini terus menjadi salah satu wilayah yang aktif dan mendukung kemerdekaan menjadi pusat perjuangan Republik Indonesia di masa revolusi. Tadi kita kan sudah membahas tentang teladan para tokoh kesatuan, dan sekarang kita akan membahas tentang mewujudkan integritas melalui seni dan sastra. Ngomong-ngomong, seni dan sastra, jelaskan peran seni dan sastra dalam membangun integritas sosial di masyarakat multikultural. Nah, seni dan sastra memainkan peran penting dalam membangun integritas sosial di masyarakat multikultural. Berikut beberapa cara bagaimana keduanya berkontribusi. Yang pertama, mempererat hubungan antar budaya. Seni dan sastra seringkali menjadi jembatan antara berbagai kelompok budaya dalam masyarakat multikultural. Karya seni, baik visual, musik, atau pertunjukan, serta sastra dalam bentuk cerita, puisi, atau esai, dapat memperkenalkan budaya satu kelompok kepada yang lain. Dengan demikian, hal ini mendorong pemahaman dan rasa saling menghargai antar budaya. Nah, yang kedua, mengangkut isu sosial dan identitas. Dalam konteks masyarakat multikultural, seni dan sastra sering mengangkat isu-isu identitas, hak asasi manusia, dan ketidakadilan. Nah, yang ketiga, mengembang empati melalui narasi dan ekspresi artistik. Orang dari latar belakang yang berbeda dapat mengalami perspektif orang lain. Nah, yang keempat itu ada
mempromosikan toleransi dan dialog dalam masyarakat yang multikultural. Seni dan sastra menjadi sarana penting untuk mendorong dialog antara kelompok yang berbeda. Nah, yang kelima itu membangun identitas kolektif. Meskipun masyarakat multikultural terdiri dari berbagai identitas budaya, seni dan sastra dapat membantu membentuk identitas kolektif yang inklusif. Karya seni yang menghormati dan menggabungkan berbagai unsur budaya dapat menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bersama tanpa menghapus perbedaan yang ada. Karena seni tradisional dan sastra lokal dapat digunakan untuk memperkuat identitas nasional sekaligus mendorong integritas antar daerah. Berikut adalah beberapa cara bagaimana keduanya dapat berkontribusi dalam tujuan tersebut. Yang pertama, menguatkan identitas nasional melalui keberagaman. Seni tradisional dan sastra lokal mencerminkan kekayaan budaya yang ada di berbagai daerah. Dengan mempromosikan dan merayakan keberagaman ini dalam konteks nasional, masyarakat dapat memahami bahwa identitas nasional bukanlah sesuatu yang homogen, melainkan merupakan gabungan dari berbagai budaya lokal. Ini menciptakan rasa bangga terhadap keunikan masing-masing daerah sambil menyadari bahwa semua daerah merupakan bagian dari satu bangsa yang besar. 2. Mempromosikan dialog antar budaya. Seni tradisional dan sastra lokal juga dapat digunakan sebagai medium untuk mempertemukan dan memperkenalkan budaya satu daerah kepada daerah lainnya. Dengan cara ini, integritas antar daerah dapat dibangun melalui dialog budaya yang memperlihatkan kesamaan dan perbedaan sehingga menimbulkan rasa saling menghargai. Nah, yang ketiga, menjaga kearifan lokal sebagai cerminan nilai nasional. Sastra lokal seringkali mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang tidak hanya relevan secara regional, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai universal yang dapat mendukung identitas nasional. Dengan mengangkat nilai-nilai seperti gotong royong, kerja keras, toleransi, dan kebersamaan dalam sastra lokal, kita dapat memperkuat rasa kebersamaan di seluruh Indonesia. 4. Mengembangkan rasa bangga terhadap warisan budaya. Melalui promosi seni tradisional dan sastra lokal di kancah nasional maupun internasional, masyarakat di seluruh Indonesia bisa lebih mengenal dan menghargai warisan budaya mereka. Ini membangun rasa bangga nasional di mana setiap daerah merasa berkontribusi dalam membentuk wajah budaya Indonesia secara keseluruhan. Dan yang kelima itu mempertahankan keberagaman sambil mendorong persatuan. Seni dan sastra lokal memungkinkan setiap daerah mempertahankan identitas budayanya sambil menyadari bahwa mereka adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, yaitu Indonesia. Nah, yang keenam, mendorong kolaborasi antar daerah. Seni dan sastra lokal bisa menjadi sarana untuk mendorong kolaborasi kreatif antar daerah. Nah, itu soal yang kedua. Terus antara seni yang bersifat memecah belah dan seni yang bersifat integritas dengan sastra. Nah, 1. Seni yang bersifat memecah belah. Seni yang bersifat memecah belah adanya karya seni yang menciptakan perbedaan tajam atau konflik antara kelompok-kelompok masyarakat. Seni ini bisa mempercuri perbedaan ras, agama, suku, atau pandangan politik sehingga menimbulkan segregasi, ketegangan, dan perpecahan. Seringkali seni jenis ini digunakan sebagai alat propaganda untuk kepentingan kelompok tertentu, membuat stereotip atau mempromosikan intoleransi. Ciri-ciri menyebarkan kebencian atau prasangka. Seni ini mendorong persepsi negatif terhadap kelompok tertentu. Contohnya itu seni propaganda yang rasial atau diskriminatif, poster-poster atau karikatur yang mempromosikan kebencian rasial. Misalnya seni propaganda Nazi yang menyebarkan kebencian terhadap kelompok Yahudi. Nah, yang kedua itu seni yang bersifat integritas. Seni yang bersifat integritas adalah seni yang bertujuan untuk menyatukan masyarakat, mendorong dialog, dan memperkuat rasa solidaritas serta kebersamaan. Seni ini mencerminkan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan kemanusiaan. Karya seni ini sering digunakan untuk menciptakan pemahaman dan empati antar kelompok yang berbeda serta merayakan perbedaan sebagai kekayaan bersama. Contohnya itu adalah lagu Imagine oleh John Lennon. Lagu ini mendorong visi dunia tanpa perpecahan karena agama, negara, atau ideologi dan mengajak pendengarannya untuk memikirkan dunia yang damai dan harmonis. Jelaskan bagaimana sastra lisan seperti cerita rakyat atau dongeng dapat memperkuat nilai-nilai integritas dalam bangsa Indonesia. Berikut beberapa cara bagaimana sastra lisan dapat berkontribusi pada integritas sosial. 1. Mengajar nilai moral universal
Cerita rakyat dan dongeng seringkali mengandung pesan moral yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kesetiaan, dan kerjasama sering diangkat dalam cerita ini. Yang kedua, menumbuh rasa kebersamaan dan solidaritas. Cerita lisan seringkali menceritakan kisah-kisah tentang kerjasama dalam menghadapi tentang bersama dalam masyarakat. Kerjasama dan solidaritas antar individu dan kelompok sangat penting untuk menjaga harmoni. Yang ketiga, menjaga identitas budaya dan memperkuat rasa kebanggaan. Cerita rakyat seringkali menjadi cerminan identitas budaya suatu komunitas atau bangsa. Melalui sastra lisan, generasi muda belajar tentang asal-usul dan tradisi mereka serta nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun. Nah, yang keempat, mengajarkan pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan. Nah, yang kelima, meningkatkan empati dan keterhubungan antar individu. Yang keenam, mendorong penyerapan keadilan. Yang ketujuh, menghubungkan generasi dengan warisan nilai-nilai luhur. Nah, tadi kan kita udah bahas 3 pembahasan, ya kan, dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Nah, kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang perempuan pejuang. Nah, soalnya itu, siapa nama asli dari Opu Daeng Risaju? Nama asli dari Opu Daeng Risaju adalah Haji Pemajah. Nah, di manakah Opu Daeng Risaju lahir dan meninggalnya tanggal berapa? Opu satu lahir di Kuala Lumpur 1880 dan meninggal di Kuala Lumpur tanggal 10 bulan Februari tahun 1964. Dan kita kan udah membahas 2 soal itu. Nah, kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu siapa suami dan dari Pemajah atau Opung Daeng Risaju? Adalah Haji Muhammad Daud. Nah, dari soal ketiga pasti kita akan ada soal terakhir, yaitu mengapa Opung Daeng Risaju dikatakan perempuan pejuang? Karena keterlibatan dalam PSM membuktikan kebenarannya dalam tentang penindasan bahkan menjadi wanita pertama di masa yang memimpin partai. Sekian dari kelompok kami sudah membahas sekepat dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah maupun leceng dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.